Tuh dia udah kayak gitu ya. Oke teman-teman, jadi aku balik lagi sama keju mozzarella. Dari yang sebelumnya aku juga buat mozzarella, tapi yang pertama itu aku buat dari susu murni ya teman-teman. Jadi banyak teman-teman yang komen kalau di daerahnya itu gak ada yang jual susu sapi murni. Jadi aku sekarang mau cobain lagi buat mozzarella tapi dari susu full cream. Dan ini tuh sebenarnya aku baru pertama ini buat, dan aku nggak tahu ini bakalan berhasil apa enggak. Jadi intinya aku hari ini mau bereksperimen sama kalian. Jadi kita bareng-bareng gitu lihat ini tuh berhasil apa enggak. Jadi sebenarnya ini resep aku nemu dari YouTube juga. Jadi resep ini tuh aku juga nemu dari YouTube juga. Sebenarnya aku belajar dari YouTube juga, dari teman-teman kakak kreator yang udah buat sebelum aku. Dan tapi dari 3 video yang aku lihat itu 2 diantaranya itu nggak ada pembuktiannya. Jadi nggak ada pembuktiannya, yaitu bener-bener bisa molor apa enggak kayak mozzarella gitu. Yang satu tuh ada tapi aku belum yakin gitu. Jadi aku bener-bener mau mastiin hari ini. Dan maaf ya teman-teman, jadi banyak ngomong. Jadi bahan-bahan yang kita pakai hari ini adalah yang pertama susu ultra milk. Aku pakai yang full cream UHT full cream, dan di sini aku pakai yang 200 ml. Dan di sini ada Procis Gold cheddar. Aku pakai keju cheddar dari Procis yang gold. Kenapa? Karena ini murah gitu ya kejunya. Dan ini ada tepung tapioka 1 sendok makan. Jadi tepung ini bisa diganti tepung maizena juga, tepung sagu juga bisa. Dan bahan-bahannya lumayan simpel juga ya teman-teman. Jadi mari membuat. Oke teman-teman, jadi udah ada gelas sama susu UHT full creamnya. Nah ini aku buka dulu. Jadi tuh kemarin tuh banyak ya komentar yang masuk, itu tuh banyak, kak pakai ini UHT bisa nggak, pakai full cream bisa nggak. Kalau pakai yang cara kemarin itu pakai susu selain susu segar itu nggak bisa ya, jadinya tuh cream cheese, jadi juga nggak bisa molor kayak mozzarella gitu. Oke, jadi aku tuang ke gelas. Dan ini tepungnya tuh aku masukin ke dalam susu dan aku aduk. Pastikan kalau ini tuh benar-benar tercampur dan gak gumpal-gumpal gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi udah ada teflon ya, dan ini susunya kita aduk dulu karena kan takutnya ada yang ngendap lagi. Terus kita masukin nyalain api sedang aja ya teman-teman, sambil diaduk. Oh ya teman-teman, sebenarnya kejunya diparut juga ya, jadi nanti biar cepat leleh dia. Dan itu adonannya tuh udah ada yang nempel gitu di teflonnya, jadi aku masukin aja kejunya. Oh ya, kejunya aku nggak pakai semua dari tadi, keju Procis tadi aku nggak pakai semua, aku cuma pakai sekitar 100 gram. Jangan lupa diaduk teman-teman, diaduk terus ya.
Tuh dia udah kayak gitu ya. Kalau gitu tuh teksturnya kalau dilihat ya teman-teman, kayak keju mozzarella yang udah meleleh gitu. Tapi nanti kita jadiin padet dulu, terus kita coba apakah nanti bisa meleleh apa enggak. Soalnya itu yang jadi pertanyaan aku. Jadi ini kayaknya udah ya, aku matiin aja. Aku tunggu dingin dulu, terus nanti mau aku masukin ke wadah. Kalau udah dingin nanti aku mau masukin ke kulkas biar dia bisa padat. Dan kalau udah padat nanti kita lihat apakah dia bisa leleh apa enggak di panas, kalau kena panas lagi. Jadi kita tunggu dingin dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi tadi mozzarella yang udah kita masak, jadi tuh udah sedikit dingin. Jadi aku di sini punya wadah plastik kayak gini, dan ini mozzarellanya udah sedikit dingin gitu. Jadi mau aku masukin ke wadahnya. Oke teman-teman, jadi ini udah aku masukin ke wadah, tapi dia nggak bisa diratain. Dan aku tadi sudah ngicipin dikit. Dia rasanya bukan kayak mozzarella sih. Kalau mozzarella kan rasanya itu ya tawar gitu. Kalau ini enggak, rasanya tuh lebih ke keju cheddar, gurih gitu. Karena keju cheddarnya kan juga banyak, gurih juga kan. Jadi ini mau aku diemin dulu di kulkas. Kita coba lihat 1 jam kemudian dia bisa padat apa enggak. Teman-teman, ini jadinya aku kulkas selama 1 malam, karena dia 1-2 jam aja di kulkas nggak ngefek. Jadi ini aku taruh di kulkas 1 malam. Dan dia tuh jadinya beku ya, karena aku taruh di freezer. Dan dia tuh atasnya benyek, nggak bisa ngeras gitu. Tapi mau aku coba aja potong. Dia tuh kerasnya keras beku ya. Kalau bekunya hilang dia benyek. Oke, aku tusuk kayak gini teman-teman. Dan aku juga udah siapin adonan corn dog. Aku celupin, terus aku goreng dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kayak gini keju mozzarellanya. Tadi udah selesai aku goreng dan dia tadi sedikit meledak. Kita belah. Aduh, ya kok dia nggak meleleh ya teman-teman. Ya teksturnya gitu banget lagi. Aduh, nggak sesuai kayak yang ada di pikiran aku gitu. Dari kemarin tuh aku udah mikirin ya teman-teman, jadi tuh di pikiran aku tuh udah kayak aduh enak ini, aduh mantap, aduh wah
ini pasti jadi nih, tapi ternyata tuh nggak sesuai gitu sama pemikiran aku. Jadi aku udah bener-bener nggak rekomendasi buat kalian lah coba ini, karena cara ini tuh udah bener-bener gagal besar dan bener-bener intinya tuh gagal lah teman-teman. Jadi cara yang aku temuin di YouTube ini tuh kayak apa ya, jadi nggak ngerti juga aku, gagal gitu. Jadi aku mohon maaf ya teman-teman, aku belum bisa nemuin cara yang bisa gantiin susu murni buat mozzarellanya. Jadi insya Allah nanti aku cari cara-cara lagi gimana caranya bisa gantiin susu murni. Dan mungkin cukup sekian ya teman-teman, and thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.